Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Say Nijinsky and we meet up again. Gimana kabarnya semuanya? Masih semangat ya? Masih strong? Pasti, as always ya. Jadi teman-teman, setuju nggak setuju nih sekarang COVID-19 itu benar-benar membuat dampak kepada hidup kita ya, benar ya? Dan even membuat kita, beberapa dari kita terbuai akan kondisi yang kita alami saat ini ya. Nah teman-teman, COVID-19 itu kan udah sekitar 3-4 bulan masuk ke Indonesia ya. Benar-benar masuk ke Indonesia. Dan memang dampaknya itu luar biasa banyak ya. Dimulai dari restless karena nggak bisa traveling, karena lockdown ini di mana-mana, padahal udah di plan baik-baik ya. Ada juga yang malah depresi dikarenakan bisnis lagi drop ya. Dan banyak deh pokoknya dampak-dampak yang even negatif yang COVID-19 berikan. Tetapi tahu nggak teman-teman, bahwasanya ada dampak positif yang bisa kita petik dan bisa membuat kita benar-benar survive di COVID-19 ini. Dan dampak ini sudah gue kumpulin menjadi 4 kunci supaya kita bisa sama-sama survive di COVID-19. What is that? Before that, gue ditemani sama seorang yang luar biasa cantik dan juga nggak lain dari istri gue. Namanya siapa? Vini. Nah, dan saya, Sain dan Vini, yaitu ST and VD, kita akan sama-sama mengupas abis nih 4 kunci supaya kita bisa sama-sama survive di COVID-19. So, let's do this. Hello guys, this is the 4 keys to survive this COVID-19. So the number 1 is maintain. Apa itu maintain say? Taking care Taking care. of you. What? Really? So taking care of something. Jadi itu adalah istilah dari maintain ya. Maintain yang pertama itu adalah maintain kebersihan teman-teman yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan diarahkan melewati media. So, dimulai dari mana sih kebersihan, menjaga kebersihan itu? Pastinya dari diri sendiri. Pokoknya disarankan untuk sering cuci tangan. Pegang sesuatu dari luar, uang, sebelum makan, setelah makan. Pokoknya cuci tangan. Minimal itu 20 detik. Atau sama dengan 2 kali lagu Happy Birthday. 5 detik aja kok kalau nyanyi Happy Birthday. 5. Oke, jadi mau dilihat juga tempo nyanyinya ya teman-teman ya. Dua yaitu ketika kita ada urgen keluar rumah, pakai masker selalu. Pakai masker. Oke, masker yang disarankan oleh orang yang untuk orang yang sehat adalah masker kain. Nah, masker kain itu kalau sudah selesai dipakai langsung dicuci. Kenapa tuh? Supaya nggak kotor. Oh, nggak apa-apa lah. Kita cowok mah yang penting masih wangi. Nah, ya udah suruh istrinya. Nggak ada istri ya? Jadi gimana dong kalau nggak ada istri? Mama nih, memang. mama. Kalau nggak ada mama hidup sendiri, kos? Sadar sendiri lah. Karena Untuk untuk kesehatan. menjadi seorang gentleman itu harus bisa taking care yourself. Oke, lanjut lagi saya. Terus clean house, membersihkan rumah. Pokoknya kita biasa mungkin cuma pakai air. Nah, kita tambahkan Wipo. Pokoknya Dettol. Dettol ya, yang bisa membunuh virus, meminimalkan lah setidaknya. Oke. Yang penting jangan pakai jengkol ya. Iya, bau nanti. Tapi jengkol enak. Oke. Terus yang kedua yaitu kita maintain apa? Menjaga kesehatan. Gimana caranya? Biasa kalau gue sih lebih ke arah workout. Ya udah tahu ya, dia sebelum aku ngomong dia udah tahu. Jadi workout itu bisa banyak hal guys. Jadi tadi kan Vini baru bilang cleaning house ya. Jadi cleaning house itu bisa jadi suatu fitur untuk kita workout juga ya.
Jadi jangan dilihat cuma untuk bersihnya aja, tapi bisa untuk sekaligus keluar keringat dan kardio. Nah, tapi workout yang saya bilang itu bisa lebih banyak hal lagi, seperti workout at home yang condongnya ke HIIT, high intensity internal training, bisa juga ke cardio or even strength training. Even pakai ember saja bisa untuk jadi olahraga, teman-teman. So there is no reason for you to stop to work out your body. Even though gym close, tapi bukan jadi stop button untuk kita supaya bisa stop olahraga dan improve your body again. Terutama gymaholic. Remember that. So, and then? Oke, yang kedua mungkin di kesehatan yaitu pastinya makanan, asupan gizi. Jadi kita kurangi makanan di luar, Yes. lebih banyak masak sendiri nih. Untuk makanan di luar, KFC. Kalau bisa kurangi sih. Nah, mungkin lebih ke sayur, buah, daging, ayam. Makan Indomie termasuk nggak? Ya sebulan sekali nggak apa-apa lah. Nah, paling lebih ke itu sih, susu. Jadi pagi mungkin ya lebih sehat lah, pokoknya nggak ada micin. Sekarang tuh banyak banget ya di aplikasi online itu promo-promo 40%, 50%, which is menggoda hati dan dari mata asalnya untuk menekan buy, ya kan? Nah, dan itu bisa membuat kita apabila kita order makanan itu mempermudah kita terkena penyakit kardiovaskular. Karena kan junk food itu kan benar-benar tidak sehat untuk kesehatan kita. Boleh sekali-sekali tapi jangan sering-sering. Makanya kenapa kayak istri saya bilang, jaga asupan gizi dan terus untuk workout. Remember that. That's the number 2 of maintaining by health, ya, kesehatan ya. Dan number 3 is apa saya? Maintain hubungan. Yes. Nah, hubungannya itu hubungan dengan siapa? Pastinya dengan Tuhan. Luangkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Apalagi di tengah COVID-19 seperti ini ya, depresi di mana-mana, tekanan di mana-mana ya. Terus maintain hubungan dengan yang di samping, paling dekat di rumah. Siapa ya? Pasangan, anak, orang tua. Nah, mungkin yang biasanya pergi pagi pulang malam nggak bisa ketemu anak. Nah, sekarang banyak waktu nih, jadi bisa maintain hubungan nih. Yes, betul sama banget. Keluarga, sama orang yang terdekat, keluarga, teman, kerabat semuanya. Nah, itu Benar. pastinya. Benar-benar. Terus yang keempat adalah hobi. Gimana itu hobi? Kalau hobi di sini lebih ke arah bisa saja ke barang ya. Kayak contoh saya hobinya suka koleksi jam tangan misalnya gitu ya. Nah, jadi kita punya waktu yang sebelumnya kayak tadi dari pergi pagi pulang malam ya. Iya. Jadi nggak ada waktu untuk taking care of small things kayak itu. Jadi sekarang udah punya. Ke maintain selanjutnya ya coba maintain skill dan atau upgrade istilahnya. Ya, jadi contohnya nih kita punya skill ya masak termasuk dong. Hobi juga ya. Yes. Makeup. Jadi kita bisa bereksperimen, cari nih di YouTube cara makeup, cara memasak, menu baru semuanya. Ya pokoknya itu termasuk di maintain skill or upgrade. Karena sayang sekali kalau misalnya skillnya udah ada tapi dikarenakan COVID-19 atau mungkin hal-hal yang membuat kita untuk tidak improve lagi, itu sebenarnya sayang sekali. Jadi jangan biarkan siapapun, apapun menghalangi kita untuk upgrade diri kita. Itu adalah maintain. That's the number 1 key to survive the COVID-19. Now we go to Number 2. number 2. Yang kedua, Apa itu? invest. Investnya itu kemana ya? Invest itu bisa aja dua hal. Bisa saja ke mind, bisa saja ke aset. Oke. Jadi kalau ngomong tentang mind itu adalah tentang skill dan knowledge baru. Jadi tadi kan kita ngomong tentang upgrade skill lama. Nah sekarang skill baru, ya. Nah ada istilah mengatakan ketika kita stop belajar, dunia akan serasa kecil. Nah itu dia maknanya. Jadi kayaknya hidup jadi lebih gampang bosen ya istilahnya gitu ya. Itu kalau bagi saya ya. Jadi makanya kenapa ada new challenge itu rasanya ada passion baru, semangat ya. Greget bener banget. Karena kalau nggak ada challenge rasanya nggak rame. Nggak ada lo nggak rame. Bener ya. Nah seperti Cistato juga, 'cause life is never Flat. yes. Nah
belajar new knowledge itu bisa banyak hal teman-teman. Seperti kita bisa belajar dari biografi orang-orang sukses, bagaimana dia membangun bisnisnya, karirnya, strateginya, lifestyle-nya itu loh, ya kan? 9 to 5, 6 to 12, nah itu yang kita pelajari sampai ke skill people ya, self development, nah itu penting banget ya, karena banyak dari kita itu merasa puas dengan apa yang kita punya. No. Ya kita semua belajar ya teman-teman ya. Even yang berusia dan even yang sudah sukses pun until now masih belajar ya. Kita lihat banyak banget ya. Nah, dan belajar itu bisa lewat banyak media, bisa jadi dari podcast, bisa juga dari internet. Sekarang udah kebuka luas ya knowledge itu ya. Dari YouTube tuh banyak banget ya. Or even dari traditional ways ya, dari buku ya, bisa e-books juga bisa. Jadi banyak banget teman-teman, coba dipergunakan ya teknologi sekarang ya. Nah, dan pastinya bukan cuma di mind kita upgrade diri, tapi juga di mana? Aset ya. Aset itu bisa beberapa banyak macam ya. Dimulai dari apa tuh salah satu? Mungkin stok, properti. Ya, jadi kayak stok contohnya ya. Stok kan, ngomong-ngomong tentang stok nih, kemarin kan stok sempat turun sampai sedahsyat mungkin. Dan sekarang is a good point for you to invest di stok. Tapi remember, jangan lihat hasil, tapi lihat di progress. Karena progress itu adalah sesuatu yang lebih indah dan lebih luar biasa harganya daripada hasil. Oke, nah itu stok. Dan mungkin seperti kayak properti ya, cara mengelola emas ya. Sekarang kemarin emas memang dahsyat banget, tiba-tiba melonjak ya. Apa itu bedanya antam dan apa itu bedanya emas murni? Nah itu semua bisa dipelajari teman-teman. Jadi banyak banget ya. Even dari yang paling penting teman-teman. Dan sekarang budaya ini masih berkembang ya, yaitu asuransi. Itu dia. Yang sekarang itu masih ibaratnya itu rakyat Indonesia ya, sekarang masih belajar untuk embrace asuransi. Sebenarnya asuransi itu apa sih maknanya? Sekilas untuk teman-teman tahu. Kalau bagi saya itu asuransi itu paper asset. Paper asset bukan ini ya. Tapi hitam di atas putih, paper asset yang menjaga aset kita, aset yang sudah kita bangun selama ini. Karena kita nggak pungkiri, kita nggak terhindar dari yang namanya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Benar. Apalagi di zaman COVID seperti ini. Yes, dimana semua orang juga stres ya. Jadi dengan adanya stres datanglah sakit. Nah, kalau sudah sakit ujungnya duit. Kalau sudah nggak ada duit ujungnya bangkrut. Iya, kalau ada asuransi ujungnya happy. Setidaknya kita bisa berhasil meminimalisirkan resiko ya. Jadi paper asset yang satu ini yaitu asuransi itu coba teman-teman belajar knowledge-nya, karena itu penting banget, bukan cuma untuk diri sendiri, bukan cuma untuk aset teman-teman saja, tapi juga untuk aset yang kelihatan dan hidup seperti kayak ke keluarga ya, untuk yang utama yang baru married atau yang baru punya anak ya. Ayo coba teman-teman kita belajar hal tersebut, invest di sana juga ya. So for more consultation, apabila teman-teman berniat untuk coba mengetahui lebih lanjut tentang asuransi, boleh tanya kita ya. Kontaknya itu di bawah aja ya. Boleh langsung kontak kita. Tidak ada fee-nya, tenang saja. Free consultation. Yes. Okay, so that's all about number 2, investasi ya. Nah, sekarang kita ngomong ke number 3. Apa itu? And then number 3 is about thinking. Yes, so tadi kita sudah bisa tentang maintain, invest. Sekarang kita masuk ke think. Nah, thinking di sini adalah kita coba, gue sugestikan coba kita take a back step. Terus kita duduk, kita coba renungkan, pikirkan apakah yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang kita mau belum ya? Benar. Udah on track belum? Dan apakah kecepatannya, temponya itu, hustlingnya itu, hard worknya itu udah sesuai belum? Nah itu coba kita backtrack dulu teman-teman, dan kita boleh tanya kepada diri kita, nggak usah lama-lama ya. Yang penting dapat mainnya, why-nya, goal gue ini udah bener belum?
Nah gini loh, apakah goal gue ini akan berdampak kepada masa depan gue? Gitu. Apakah yang gue perbuat ini akan berdampak pada goal gue? Nah, jadi coba take a back step dulu teman-teman, supaya kita nggak salah jalan. Usahakan minimalisirkan salah jalan tersebut ya. Dan juga pastinya tanya kepada diri sendiri, apakah gue bisa menang melawan COVID-19 ini dan keluar sebagai pemenang. Yes. Jadi kita itu harus adaptasi. Benar. Dengan keadaan yang ada. Benar. Bukan menyerah, bukan menyalahkan COVID-19, tapi kita harus pintar-pintar nih. Pintar-pintar dalam pandai beradaptasi. Benar, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memang diciptakan itu untuk gampang beradaptasi. Kayak contoh kita ngomong small thing. Hari ini kita berpacaran juga perlu adaptasi, ya kan? Married juga perlu adaptasi. Semuanya itu juga perlu adaptasi teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk beradaptasi karena memang kita terlahir untuk itu. Jadi kenapa kita harus takut? Dan kenapa kita harus komplain? Yes. We cannot change anything that we can control. Remember that. So that's number 3, all about thinking, backtrack sebentar untuk maju lebih cepat lagi. So and then number 4, it is act. Nah, jadi act ditambah ion jadinya beraksi. action. Jadi kenapa act belakangnya ada ion? Ya untuk beraksi lah. Ion itu adalah suatu cairan yang diperlukan untuk supaya semangat badannya, benar nggak? Benar. Nah justru itu makanya digabung jadinya action ya. Tadi kita udah thinking ya, teori dapat, gambaran dapat, visualisasi udah ada, sekarang tinggal waktunya action ya. Dengan adanya action otomatis lebih mempermudah kita mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Karena dengan adanya praktek, ini istilahnya praktek ya, itu lebih mudah kita untuk belajar. Jadi ada studi mengatakan people cenderung lebih mudah belajar sesuatu apabila langsung dipraktekkan. Yes, benar sekali. Jadi misalnya aku tanya kamu, misalnya nih, kamu kan lagi mempunyai new hobby, ya kan, dan new habit. Kamu kan suka masak sekarang ya. Nah, kamu lebih mudah belajar bagaimana? Cuma hanya lihat di IG dan YouTube secara visualisasi saja, tanpa praktek, oke? Atau setelah lihat langsung praktek, bisa langsung lebih kecantol di sini istilahnya. Pastinya setelah lihat YouTube, IG, langsung praktek ya. Jadi kita tahu kemampuan kita itu segimana. Apalagi ini tentang handwork ya, handiwork ya. Jadi itu berkaitan dengan memory muscle juga ya. Jadi itu penting banget. Sama juga kayak workout, sama juga dengan banyak sekali skill di luar sana. Apalagi kalau ngomong tentang language ya, bahasa ya, kalau nggak langsung dipraktek pasti nggak jadi habit dan otomatis nggak bisa ya. Yes, benar banget. Dan lupa jadinya ya. Iya. Tuh guys, remember. Jadi making new habit itu penting nggak Mi? Penting sekali. Yes. Jadi make your habit teman-teman. Sesuatu yang dilakukan berulang kali itu akan menciptakan suatu lifestyle. Dengan adanya lifestyle kita nggak akan bisa membawa beban di dalam hidup kita menuju progress dan goal yang kita inginkan. Itu dia teman-teman, make a new habit dari semua ini ya. Dan pastinya positive thinking. Yes, dan pastinya positive thinking ya, akan segala hal dan akan segala problema yang sudah diberikan oleh dunia. Karena semua itu datang within a reason. Yes. Jadi kita harus adaptasi kembali lagi. Benar. Bukan menyalahkan keadaan, oke? Betul sekali. Tapi berevolusi ya dan beradaptasi. Pokoknya semuanya tergantung diri kita sendiri. Kita think out of the box. Kayak contoh di dalam COVID-19 ini gak bisa pergi meeting, no worries, kita punya online meeting application, ya kan? Kalau hari ini gak bisa ketemu nasabah dikarenakan COVID-19 social distancing, ada video call, ada sosial media, ya. Gak bisa branding karena kan COVID-19, tenang, sosial media juga ada. Mau recruiting jadi gak bisa, tenang, banyak banget caranya ya. Jadi semua ada caranya. Iya, dan itu semua tergantung diri kita sendiri. Back to ourselves, yes. Benar. Jadi adapun cara, adapun way-nya untuk ke sana, ke goal kita. Tapi kalau kitanya itu nggak mau, ya
the same. It's the same thing. Benar. Walaupun kita sudah berdiri di jalan yang benar, tapi jangan cuma berdiri. Berjalan ke jalan yang benar. Bedakan itu teman-teman. So I think that's all from STNVD. 4 keys to survive in COVID-19 ya, yaitu diawali dari M yaitu maintain, dan I Invest, T thinking, dan E action. yes, bukan Mita anak tetangga, bukan ya, tapi Mita yang tadi istri saya katakan ya. So semoga ini semua bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Thank You you for watching, dan pastinya sukses selalu dan see you on the next video. Bye bye. Hello guys, thanks for watching our video. If you like it, please leave a thumbs up and ring the bell for subscribe. Bye bye.